next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa. Yap, kita akan masuk ke ketiga ya, video ketiga di gelombang mekanik ini. Jadi di bab ini itu sebenarnya kebanyakan teori, jadi gak apa-apa, it's okay. Nah, yang ketiga ini kita akan ngomongin tentang karakteristik gelombang mekanik atau sifat-sifat apa aja yang bisa dimiliki oleh sebuah gelombang kayak gitu ya. Ada apa aja? So, kita langsung aja lah. Check it out. Ini dia bahasan terakhir di gelombang mekanik ya. Jadi emang di gelombang mekanik ini kita masih ngomongin kebanyakan teori, yaitu karakteristik gelombang mekanik ya. Jadi karakteristiknya nanti itu si gelombang itu bisa kita apa-apakan ya. Ini udah ada yang pertama yaitu refleksi atau pemantulan. Jadi sifat gelombang itu banyak, minimal 6 atau 7 gitu. Jadi nanti kita akan bahas secara umum. Secara spesifiknya nanti akan ada di bab selanjutnya ya, apakah dia masuk gelombang bunyi, gelombang cahaya, atau gelombang yang lain sebagainya kayak gitu. Nah, untuk sifat pertama memiliki refleksi atau pemantulan. Jadi gelombang, kalau ini ada gelombang berjalan, kemudian menemui sesuatu gitu ya, ada penghadangnya, penghalang. Nah, dia apa yang akan terjadi? Maka akan ada dua, tergantung sama penghalangnya. Nah, kalau penghalangnya itu rigid atau keras, atau misalkan dia lunak kayak gitu ya. Kalau dia ketemu sama yang rigid atau keras, maka efeknya dia akan dipantulkan ya, mantul lagi ke sana. Tapi kalau misalkan dia lunak, nanti akhirnya akan diserap ya. Oke, ini terkait dengan pemantulan. Nah, hukum yang akan kita pakai nanti ada hukum pemantulan Snellius ya. Jadi di Bapak Snellius ini sangat berperan penting untuk pemantulan sama pembiasan nanti. Oke. Yang pertama nanti sifatnya ada sinar datang, garis normal, dan sinar pantul itu terletak pada satu bidang datar. Jadi kalau ini gelombang sama ini nanti bidangnya ada satu ya. Nah kemudian sudut datang akan sama dengan sudut pantul. Jadi gambarnya gini nih. Ini ada bidang datar, pokoknya ada di satu bidang ya. Ini normal, garis normal itu selalu tegak lurus terhadap bidang. Oke. Dan I akan sama dengan I aksen ya. Jadi sinar datang sama dengan sinar pantul. Atau sudut datang sama dengan sudut pantul. Tergantung sama gelombangnya ya. Kalau dia misalkan bunyi ya pakai gelombang bunyi. Kalau cahaya pakai cahaya. Gitu. Oke, kita akan lanjut ke yang ke aplikasinya ya. Contohnya adalah digunain untuk mencari black box atau misalkan benda-benda yang ada di dalam laut kayak gitu ya. Kita bisa pakai kapal yang di sini ngasih gelombang ke bawah gitu ya. Nanti dia akan dipantulkan kembali. Nah, kita akan ngecek nanti misalkan di situ jaraknya berapa, kemudian misalkan apa yang kita cari. Nah, itu tergantung sama yang ada di sini ya. Nah, ini kita bisa cari jaraknya. Misalkan kita mau tahu juga kedalaman laut Antartika itu berapa sih? Nah, ini bisa pakai kayak gini ya. Kemudian 2S sama dengan V kali T ya. Jadi S itu adalah jaraknya, kedalaman lautnya. Kemudian V-nya itu cepat rambat gelombang. Jadi gelombang apa yang kita pantulin sama waktu pancar kembali ya. Jadi full ya. Masuk ke sini set. Nah, itu T-nya. That's why kenapa di sini 2S ya. Kalau GLB biasa kan SVT, cuma ini dikali 2 karena kan mantul gitu ya. Itu aplikasinya. Nah, kita akan lanjut ke yang kedua yaitu refraksi ya. Refraksi itu memakai hukum pembiasan Snellius kayak sama yang aku bilang tadi. Yang pertama ada sinar datang garis normal terletak pada satu bidang datar, cuma kepotong sama batas medium. Jadi nih, ini ada misalkan air, di sini udara ya. N1 ini ada N2. Jadi N itu adalah indeks bias. Kemudian di sini ada sinar datang, kemudian ada dibiaskan ya karena kan terserap ke dalam gitu ya. Beda. Nah, ini normalnya, maka akan ada sudut I itu sinar datang, misalkan di sini R adalah sinar pantul gitu ya. Sehingga kita dapetin sudut sama datang sama pantulnya itu sesuai hukum Snellius ya. Sin I per sin R sama dengan N2 per N1. Oke, ini dia si N sin ya. Biasanya aku kalau ngapalin lebih enak N sin. Kalau N1 dekat I berarti N1 sin I, N2 sin R gitu ya. Nah, ini keterangannya. N21 biasanya kita sebut dengan indeks refraksi. Nah, ini biasanya nanti kita lebih spesifik di ketika kita ngomongin gelombang cahaya ya. Oke, kita akan lanjut
ke interferensi atau pemaduan. Actually ini ada sebelumnya yaitu superposisi. Jadi istilahnya superposisi itu adalah penjumlahan gelombang. Nah, interferensi ini dia lebih spesifik dari si superposisi ya, dimana interferensi ini adalah contohnya ini ya, contohnya misalkan kalian kalau numpahin bensin gitu di jalan ada warna-warni di situ. Nah, di sini penjumlahan gelombangnya harus koheren atau frekuensi dan amplitudenya sama kayak gitu. Jadi kalau penjumlahan doang namanya superposisi, kalau frekuensi dan amplitudenya sama namanya interferensi. Nah, di sini ada dua tipe yaitu konstruktif dan destruktif. Nah, untuk yang konstruktif itu artinya menguatkan karena fasenya sama. Kalau destruktif itu fasenya beda, jadi saling melemahkan. Bahkan kalau misalkan fasenya itu berlawanan, maka dia akan menghilangkan gelombang. Jadi kalau kalian di mana ya misalkan ya, kan ada misalkan di tentara-tentara kayak gitu ya, mereka mengirimkan kode sinyal ini ke kawannya. Nah, kalau misalkan musuhnya pengen ganggu, kasih aja frekuensi yang beda atau yang 180 derajat. Jadi teman di seberangnya tidak bisa mendengarkan instruksi dari temannya kayak gitu. Nah, ini penting ya belajar konstruktif destruktif ini. Oke, contohnya seperti ini guys. Jadi misalkan aku punya gelombang yang warna orange ini dan gelombang warna hitam. Nah, ini ketika aku padukan seperti apa? Ternyata nanti hasilnya bisa seperti ini. Nah, di dalam ini gelombang ya. Kenapa ini disebut gelombang? Karena berulang, lihat bentuknya. Ini gini, ini gini, ini gini. Sama kan? Nah, ini ada dua tipe. Kalau yang paling tinggi itu kita sebut destruktif, yang paling rendah itu destruktif, yang paling tinggi konstruktif ya. Jadi pokoknya yang ketemunya sedikit berarti nanti suaranya makin hilang kalau misalkan kita pakai yang bunyi ya. Kita akan lanjut ke sifat selanjutnya yaitu difraksi ya. Jadi difraksi ini terjadi saat muka gelombang itu melalui suatu celah sempit. Nah, dia akan melentur gitu ya. Jadi nama lain difraksi adalah pelenturan. Contohnya kayak gini guys. Jadi misalkan ada muka gelombang itu yang kayak gini ya, misalkan gelombang air gitu ya, atau misalkan gelombang laut yang dia bentuknya itu lurus. Jadi kalau makin lama itu kan walaupun tadinya misalkan kalian nitikin gitu ya, bisa jadi lingkaran, tapi makin lama dia akan makin gede dan kalau misalkan tak terhingga itu dia bisa bentuknya lurus. Nah, ketika melewati celah sempit di sini, misalkan ini celah sempit, maka dia akan bentuk gitu ya. Nah, ini dia si gelombangnya. Kemudian gelombangnya itu bersifat sferis ya, jadi berupa titik kayak gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya di bab selanjutnya ya. Oke. Selanjutnya kita ke polarisasi atau penyerapan. Yap, kalian pasti pernah kan pakai kacamata hitam. Nah, sunglasses ini adalah salah satu contoh aplikasi dari polarisasi, di mana polarisasi yaitu peristiwa terserapnya sebagian arah getar gelombang sehingga gelombang hanya memiliki satu arah getar aja. Ini hanya bisa dialami gelombang transversal. Ini tolong dicatat gitu ya, biar kalian nggak salah. Oke. Nah, untuk perhitungannya kita nanti bahas di cahaya gitu ya. Karena gelombang bunyi itu nggak ada karena gelombang bunyi itu bukan transversal, berarti dia nggak bisa polarisasi kan. Yang bisa ya gelombang cahaya karena dia bentuknya transversal seperti itu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya yang terakhir yaitu dispersi atau penguraian. Kalian pasti udah tahu ya, ini istilah dari zaman dahulu kala, dari SD gitu ya, dimana peristiwa penguraian ini dari yang tadinya polikromatik atau cahaya putih misalkan menjadi komponen warnanya Magiku Hibiniu. Yap, contohnya adalah pelangi ya. Nah, rainbow ini adalah dari dispersi gitu. Itu tadi si aplikasi ya, apa ya namanya, karakteristik atau sifat-sifatnya. Ini dia contoh soalnya. Yang pertama yaitu interferensi konstruktif maksimum di antara dua gelombang dan frekuensi sama dapat terjadi jika beda fasenya berapa. Nah, kalian pasti udah tahu kan, tadi kalau konstruktif maksimum itu terjadi ketika ya harus sefase ya. Jadi dia sefase, karena namanya sefase maka dia merupakan kelipatan dari lambda ya. Kelipatan panjang gelombang dari 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda dan seterusnya. Artinya ini yang benar adalah A ya. Ingat, maksimum harus sefase dan kelipatan lambda. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua yaitu gelombang yang tidak dapat mengalami polarisasi.
Wah, ini mah tadi udah aku sebutin ya. Ya, jelas ya, gelombang longitudinal atau gelombang bunyi. Yeay, itu tadi semua ya udah N kan. Berarti ini tadi adalah akhir dari gelombang mekanik. Habis ini kita akan ngomongin gelombang berjalan sama stasioner di bab selanjutnya. So, stay tune terus di channel Alpha. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Dan kalau misalkan kalian ada soal-soal yang susah, bolehlah nge-DM aja biar kita bisa diskusi bareng kayak gitu. So, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.